Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Baik. Masih ketemu dengan Bapak, yaitu Pak Reni Mustamir, dalam rangka proses pembelajaran PPKN. Oke, di materi yang ini kita akan masuk ke materi bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Silakan dibuka bukunya, nah. Ya. Oke. Sebelum kita memulai proses pembelajaran ini, kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Pada ketua kelas, silakan. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Bapak ambil absennya dulu terlebih dahulu sebelum kita mulai ini, ya. Adelia Puspa Wulandari. Ya, Adinda Siputri. Oke, Aisyah Naswa. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Aulia Iza Salsabila. Oke. Aziz Yuda Pratama. Basman Wahyudi. Oke. Beni Sri Gumai. Hadir, Pak. Cantika Timothy. Diola Irawan. Endah Ayu Cahyani. Fatia Mauldia Putri. Gia Novitri Amelia. Indah Nazara Suwandi. Rizky Aditya. Mauriza Aprilia. Mungkin Muzaffar. Muhammad Irfan. Nabila Macika. Oke. Naura Adelia Putri. Nur Zairu. Putu Meja. Rahman Nadi. Siap hadir, Pak. Revi Susila. Sahid Sulamal. Sapa Asifa. Oke. Syarafi. Hadir, Pak. Oke. Tera Bena. Oke. Fani. Izin. Ya. Pipi Gera Permatasari. Oke. Nama yang bagus. Widya Purnamasari. Oke. Wismaini. Oke. Wiyala. 33 orang ya. Terima kasih. Baik. Di awal tadi sudah Bapak singgung, ya. Materi kita di sini, ya, di bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan submaterinya apa? Sistem hukum di Indonesia. Oke. Otomatis kita ini belajar yang namanya hukum. Oke, anak-anak semua. Yuk. Bapak ingin tahu ini sebatas mana sih kalian mengenal yang namanya hukum? Ya. Yuk, siapa? Yuk. Ya, tangan. Ya. Aturan. Oke, kita tampung aturan. Yuk, siapa lagi? Apa sih? Ya, tangan. Hukum adalah sebuah aturan yang harus ditaati setiap warga negara. Hukum adalah sebuah aturan yang harus ditaati oleh semua warga negara. Oke. Siapa lagi nah? Yuk. Syarat-syarat. Oke. Yuk, masih ada. Ya, silakan. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Kalau hukum tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi yang dikenakan. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pernyataan teman-temannya tadi? Kita kasih aplaus untuk pernyataan temannya tadi. Oke. Oke.
Siapa yang bisa menyimpulkan dari pernyataan yang dilontarkan oleh temannya tadi? Yo, siapa? Ya, silakan. Apa itu nak? Ya, ya. Hukum adalah suatu peraturan dan sistem-sistem ataupun sanksi yang harus kita taati Hukum adalah suatu aturan-aturan atau larangan-larangan maupun sanksi yang harus kita taati. Memang sanksi harus kita taati. Oke? Masih ada yang lain? Oke, silakan. Adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tentang tingkah laku masyarakat dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan jika dilanggar itu mendapatkan sanksi. Nah, oke, kita kasih hapus untuk teman kalian. Oke. Nah, oke, nah, pada dasarnya yang namanya hukum itu ya, hukum ya berisi tentang aturan. Jelas, berisi tentang aturan. Aturan apa saja, nah? Apa saja? Perintah dan larangan. Pemerintah. Siapa yang diperintahnya ini? Hukum. Ya, masyarakatnya, manusianya untuk berbuat baik agar tidak melanggar yang namanya hukum. Oke, di awal kalian sudah dapat memahami sedikit banyaknya apa itu hukum. Oke, Bapak akan menampilkan sebuah video. Dari hasil video yang ini, Bapak ingin kalian menyimpulkan dari hasil ini. Ya, mohon maaf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi diadakan yang atau sesuai dengan hukum adat masing-masing ahli sehingga mengenai pengertian hukum sampai saat ini belum ada kesepakatan bersama. Suaranya ya. Ulangi pada pertama Pak. Sedikit Bapak sambil. Apa yang pertama tadi apa Beni? Beni. Cepat nggak Beni? Aristoteles. Tolong tapping biar akan ke layar juga sekali kan. Nah, itu juga bisa. Ini televisi. Pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Menurut Karen Supreme, hukum adalah ikutan peraturan-peraturan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan untuk mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Menurut M.M. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Menurut Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat atau negara. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas. 5. Dan 6. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Kaidah hukum ditinjau dari segi isinya. Kaidah hukum dibagi menjadi 3, yaitu 1. Prinsip tentang perintah. Kaidah hukum yang prinsip perintah atau keywords adalah prinsip perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu yang harus ditaati, seperti ketentuan wajib pajak. 2. Prinsip larangan. Ketentuan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Contohnya adalah dilarang memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Prinsip berkenan. Ketentuan yang tidak mengandung larangan dan perintah melainkan sebuah pilihan boleh atau tidaknya digunakan, namun jika digunakan akan mengikat bagi penggunanya. Contohnya perjanjian pernikahan, perjanjian hutang piutang, dan perjanjian yang lain. Sifat hukum. Berikut ini adalah sifat dari hukum. 1. Sifat mengatur. Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum membuat berbagai peraturan lain dalam bentuk perintah maupun larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan terciptanya ketertiban di masyarakat. 2. Bersifat memaksa. Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. 3. Bersifat melindungi. Hukum dikatakan memiliki sifat melindungi karena hukum dibentuk untuk melindungi hak tiap-tiap orang serta menjaga keseimbangan dan serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Tujuan hukum. Menurut Fatwa, tujuan manusia secara damai, bagi perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia seperti kemerdekaan jiwa dan kepentingan dari pihak-pihak yang merugikan. Fungsi hukum. Adapun fungsi dari hukum adalah sebagai berikut. 1. Sebagai perlindungan. Hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. 2. Fungsi keadilan. Hukum sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia. 3. Dalam pembangunan, hukum dipergunakan sebagai acuan tujuan negara. Sedangkan fungsi dari hukum secara umum adalah 1. Hukum berfungsi menjaga kepentingan manusia. 2. Ketertiban dan keteraturan masyarakat. 3. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial secara lahir dan batin. 4. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial atau program pembangunan. 5. Hukum sebagai alat kritik atau sebagai fungsi kritis. 6. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian. Hukum ialah merupakan aturan-aturan yang diterapkan pada sebuah wilayah dan harus ditaati oleh semua elemen masyarakat. Hukum diterapkan menjadi beberapa golongan, diantaranya ialah sebagai berikut. Hukum berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. 5. Hukum ilmu. Hukum berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang ialah merupakan wet rank atau dapat juga diartikan sebagai jenis hukum yang dimana terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan atau yang biasa disebut juga sebagai kebiasaan adat merupakan jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan atau kebiasaan adat. 3. Hukum traktat ialah merupakan traktat teren yang artinya adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. 4. Hukum jurisprudensi atau yang biasa disebut juga sebagai jurisprudensiere ialah merupakan jenis hukum yang dimana muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberikan putusan dalam pengadilan. 5. Hukum ilmu ialah merupakan
jenis hukum yang dimana pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Hukum berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Hukum tertulis ialah merupakan hukum yang dimana telah dicantumkan pada berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. 2. Hukum tidak tertulis ialah merupakan hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan juga dipatuhi. Akan tetapi hukum tersebut tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Hukum berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Hukum yang memaksa adalah merupakan jenis hukum yang dimana dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang tepat. 2. Hukum yang mengatur adalah merupakan jenis hukum yang dimana dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Golongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu 1. Hukum nasional merupakan jenis hukum yang dimana berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional tersebut haruslah dilaksanakan oleh warga negara tersebut. 2. Hukum internasional merupakan jenis hukum yang dimana berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara yang ada di dalam hubungan internasional. 3. Hukum asing merupakan jenis hukum yang dimana berlaku di dalam wilayah negara lain dan tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. Hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu 1. Hukum positif atau ius constitutum ialah merupakan jenis hukum yang dimana berlaku untuk sekarang dan juga hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. 2. Hukum negatif atau ius constituendum ialah merupakan jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. 3. Hukum ius naturale ialah merupakan jenis hukum yang dimana berlaku kapan saja dan di mana saja dan belum hingga sekarang. Hukum berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Hukum objektif merupakan jenis hukum yang dimana mengatur segala hal mengenai hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. 2. Hukum subjektif merupakan jenis hukum yang dimana muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum berdasarkan isi masalah yang diaturnya, yaitu 1. Hukum publik merupakan hukum di mana mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. 2. Hukum privat merupakan hukum di mana mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya, termasuk negara sebagai negara. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu 1. Hukum material merupakan jenis hukum yang di mana mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. 2. Ya, kita lanjut aja ya. Tanggung ini. Oke, itu tadi ya nak. Itu tadi merupakan penggolongan ataupun pengklasifikasian hukum. Ya, ada beberapa hukum yang kalian tonton tadi, yang kalian lihat tadi. Ya, di situ buku paketnya. Yuk, siapa yang punya buku paketnya? Masih ada satu lagi. Ya. Ya. Di situ tadi ada beberapa hukum yang kalian kenal. Yo, buku paketnya mari bukanya. Ya, buku paketnya. Yo, buka. Ya. Ada beberapa hukum. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya. Ada berapa tadi? 5. 4. Ya. Kalau di buku paket itu ada 4. Ya. Kita bahas nih. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukum undang-undang. Apa itu hukum undang-undang? Nah? Hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau undang-undang dasar itu gimana? Soalnya nih. Undang-undang dasar 1945. Apa itu? Hah? Apa? Undang-undang? Undang-undang itu apa lagi, Nak?
Ada yang namanya hukum ini ada dasarnya, ada sumbernya. Ya, ada dasar dan sumber. Sumber tertinggi hukum yang berlaku di Indonesia ini adalah siapa? Ya. Siapa? Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia merupakan Pancasila. Beda dengan undang-undang. Undang-undang tersebut merupakan dasarnya. Ya, bedakan itu nak. Ya, pisahkan itu keduanya. Mana yang sumber, mana yang dasarnya. Ya, masuk yang kedua. Apa tadi? Ya. Hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum adat atau hukum Kebiasaan. Apalagi ini Pak? Hukum adat ini ataupun hukum kebiasaan? Ya, oke. Hukum adat ataupun hukum kebiasaan juga bisa disebut dengan hukum tidak tertulis. Ya, hukum tidak tertulis sama saja itu nak. Hukum ini ya, hukum ini terbentuk dikarenakan adanya suatu kebiasaan Masyarakat. Contohnya apa? Contohnya apa? Iya memang. Ya, betul ya. Ya. Contohnya ya ada istiadat kebiasaan. Oh kayak kalau cewek yang sebelum mau nikah tuh Iya, kalau di Jawa ada simit gitu Pak. Oke. Iya, Kita Pak, tunggu ini ya. ada. Yang lain. Ya, apa itu hukum adat? Contohnya seperti apa? Sering betul itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Apa? Yo. Ini kan udah berapa tahun ini umurnya? Hampir kan? Keren. Mana teman? Hampir remaja ya? Ya, kan anak-anak ya? Bukan anak-anak yang? Udah remaja kan? Remaja ke deh? Dewasa. Nah gini. Ya, di dalam otomatis di masyarakat kita sering berjumpa ketemu yang namanya aturan pernikahan. Secara tidak langsung aturan-aturan ini dijalankan oleh masyarakat dari poin A sampai Z, dari 1 sampai 10 terstruktur dia. Tetapi hukum ini tidak tertulis, merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu secara berulang. Itu yang dinamakan hukum adat. Kalau di Bengkulu ya, Bapak pernah ketemu itu saat Bapak masih kuliah ya, itu ada yang namanya cuci kampung. Cuci kampung dalam artian pakai kepala kerbau. Nah kan nggak tahu nih yang banyak dosa ketika ada suatu antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang bukan suami istri, ya ini kan udah dewasa nih, udah dewasa, ya berzina dalam artian ketangkap sama warga, diarah untuk menebus dosanya ini. Nah ini merupakan juga hukum adat. Dia tidak tertulis, tetapi ketika ada suatu masanya dia akan berulang, ya, dia akan berlaku. Oke, nyambung. Oke, yang ketiga, Hukum jurisprudensi. oke, hukum jurisprudensi. Oke, hukum jurisprudensi. Apa lagi nih Pak? Hukum yang terbentuk dari putusan.
Kalau bapak masih kuliah itu profesor hukumnya bapak ini belajar juga nih yang namanya tentang hukum itu sedikit banyaknya. Hukum jurisprudensi itu adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Ya, hakim terdahulu. Apa kali ini? Oh, berarti hukum ini. Ketika si hakim terpadu, disitulah yang namanya hukum itu terbentuk, terjadi berdasarkan putusan si hakim tadi. Nah, yang banyak dosanya di dunia ini siapa? Kira-kira? Nggak tahu Pak, ada Manusia. semua orang. Pekerjaannya apa? Hah? Hah? Ya hakim nggak kira-kira? Ya. Salah vonis yang dosa siapa? Ya mana? Menjolimi orang lain. Nah, itu tidur lagi nah, enaknya tidur. Oke, spontan nih bapaknya tidur nih. Oke. Yang berikutnya, apa lagi? Hukum traktat. Apa ini? Hukum yang terbentuk dikarenakan ada perjanjian internasional dua negara atau lebih. Misal ini, datanglah negara Australia ke Indonesia mengajak kerjasama di bidang pertanian, mengajak kerjasama di bidang militer. Kerjasama ini, kedua kerjasama yang dilakukan oleh negara tersebut harus ada aturan yang mengikat, yang mengikat kedua negara tadi. Ya, harus ada aturannya, harus ada hukumnya yang mengikat kedua negara tersebut. Tak terkecuali wilayah regionalnya sudah besar, seperti ASEAN, seperti KTT, seperti KA, Konferensi Asia Afrika, seperti PBB dan sebagainya. Ada hukum yang mengikat negara-negara tersebut. Ya, oke, Bung. Oke, kita masuk yang ke berikutnya. Yuk, hukum berdasarkan hukum menurut bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis. Tadi kan udah Bapak singgung di awal. Yang tidak tertulisnya. Sekarang kita bahas bentuknya itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu seperti undang-undang. Nah, yang tidak tertulis itu seperti hukum adat, seperti hukum kebiasaan. Oke, yang ketiga, menurut tempat berlakunya ada hukum nasional. Apa itu hukum nasional, Pak? Hukum yang berlaku di negara. Hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum internasional lagi, ya. Hukum yang mengatur Hukum yang dua negara atau lebih. Sama dengan ini kan jebakan daripada traktat tadi. Dan yang ketiga hukum hukum asing. Hukum yang berlaku di negara lain. Ini seperti apa contohnya? Ayo, ada yang jawab. Nah, apa ini? Hukum asing. Ini negara kita, NKRI. Tetapi ada hukum asing yang berlaku di negara kita. Nah, kan bingung. Ataupun hukum yang berlaku. Hukum perbatasan, oke. Ya, yang lain. Nah, kalau Bapak ambil contoh ketika seorang duta besar yang ada di negara lain, itu mana yang diterapkan? Nah, kemana yang diterapkan kira-kira?
ketika ada suatu warga negara Indonesia yang ada di negara lain, ini anggaplah ini ada 2 warga negara Indonesia, ada 2 WNI berantamnya di Malaysia. Mana itu? Hukum mana yang diterapkan? Hukum Malaysia. Iya, ada berantem masing-masing. Iya. Hukum Malaysia. Iya. Oke. Nah, itu mengganggu sebab itu merupakan wilayah negara Malaysia. Hukum Malaysia yang berlaku di situ. Tidak ada yang namanya mentang-mentang kita warga negara Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia. Tempatnya tadi, kejadiannya tadi, TKP-nya tadi di negara lain, ya tetap di negara tersebut. Ya, tidak berlaku lagi hukum negara kita di situ. Ya, bisa kan dipahami? Oke, selanjutnya Menurut waktu berlakunya. hukum menurut waktu berlakunya. Oke. Yang pertama, Ius ius constitutum ya. Hukum yang berlaku seperti apa? Seperti hak asasi manusia. Ya. Ya apa tidak? Ya, jangan goyah nak kalau sana itu ya. Pertahankan. Ya. Hukum positif, hukum yang berlaku sekarang. Contohnya apa? Ya peraturan perundang-undangan. Ya. Sedangkan ius constituendum, ya, ius constituendum ataupun hukum negatif. hukum ini rencananya baru merencanakan. Oh, saya nanti Pak habis tamat sekolah mau jadi itu. Sudah berencana. Sama dengan hukum ini tadi. Ya, baru direncanakan seperti rancangan undang-undang, baru merancang sekedar rancangan saja. Ketika rancangan tersebut disahkan, baru dijalankan ataupun diterapkan menjadi hukum positif. Ya, oke. Bapak ingin kalian menggolongkan macam-macam hukum itu seperti apa? Ya, Bapak berharap kalian bisa menggolongkan macam-macam hukum itu seperti apa saja. Ya, silakan ambil buku kalian masing-masing. Ya, silakan. Ya, dari hasil temuan tadi. Secara singkatnya saja. Saat ini kita membahas sanksi hukum dan peradilan di Indonesia. Pada waktu ini kalian akan diajak menggunakan sistem
Subpokok bahasan yang pertama adalah sistem hukum di Indonesia. Materi pertama adalah makna dan definisi hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu merupakan produk kehidupan. Karena orang dan hukum berhubungan binatang karena ada pada membatasi antara manusia dan binatang dengan para hukum. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan produk kehidupan agar kehidupan manusia aman dan damai. Sebagai contoh, dengan adanya peraturan lalu lintas, arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat dijamin. Dari uraian yang di atas terdapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib dan kaidah hidup. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan yang masalah tentang rumusan arti hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Pak Applebaum bahwa definisi hukum sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan arti. Dalam hukum terdapat beberapa unsur yang namanya sebagai peraturan terkait dengan manusia dalam kehidupan masyarakat. Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang mentaati kata hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya akan diberi sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 2. Pengulangan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga pemilu atau kehidupan hukum pun menjadi luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian berdasarkan perpustakaan ilmu hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut: A. Berdasarkan contohnya. 1. Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terdapat dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum teratak, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara. Nggak perlu panjang lebar ya. Nasional. Nggak perlu panjang lebar. Intinya saja. Bapak mengharapkan kalian ketika Bapak tanya, oh dan ikut di sini. Nasional. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu peraturan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis yang dibedakan atas 2 macam. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, akut, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUHP pidana, KUHP pidana, dan KUHP dalam. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dituntut menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang atau RUU berdasarkan cara mempertahankannya.
Satu, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Dua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, hukum KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum dan undang. Misalnya ketentuan dalam pewarisan hak intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Dia berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku hukum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyentuh kepentingan umum. Terbukti hukum publik terbatas atas A. Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kesejahteraan, memuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antara negara seperti hukum. Oke, semua aktivitas dihentikan sementara. Oke, Bapak ingin kalian menggali di dalam lagi terhadap hukum ini. Ya, Bapak ingin cara berdiskusi, diskusinya per orangan. Ya, ketika nanti memberikan pertanyaan, ada yang menyanggah terkait dengan sistem penggolongan hukum tadi. Ya, oke. Secara garis besar kalian sudah pasti mengetahui penggolongan hukum ini tadi, ya, banyak itu. Juga ada di buku paket kalian masing-masing, ya. Di sini Bapak ingin ke Giola Irawan, namanya, ya. Oke, kebetulan duduk paling depan. Oke, silakan di bukunya dibuka tentang hukum berdasarkan sumber. Nah, hukum berdasarkan sumbernya. Oke, di sini silakan kamu ajukan satu pertanyaan untuk siapa saja di kelas ini. Ya. Bapak lebih orangnya tak dari absen. Oke. Dia lah jawab nomor. Ya. Absen ke 23. 23. Acak tuh. Najwa. Silakan. Ya, silakan berdiri. Ya, nanti kamu nanti. Oke. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Najwa terkait dengan penggolongan hukum menurut sumbernya. Nah, di sini kan menurut sumbernya penggolongan hukum itu terbagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi dan hukum traktat. Nah, saya akan bertanya, contoh dari hukum jurisprudensi yang biasa terjadi di pengadilan Indonesia itu seperti apa? Terima kasih. Ya, contohnya. Kalau seandainya nanti kamu bisa lemparkan dengan yang lain. Ya. Mana dulu?
Oke, salah satu teman kalian bertanya tentang contoh daripada hukum jurisprudensi. Apa tadi jurisprudensi nak? Hukum yang terbentuk dari pengadilan. Hukum yang terbentuk dari putusan hakim ataupun pengadilan. Yuk, silakan usaha untuk menjawab apa yang bisa kedua jawab. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yola. Contohnya salah satu pada kasus yang sedang viral yaitu kasus Brigadir Yosua Barat. Itu keputusan hakim bahwa tersangka tersebut melakukan pembunuhan terhadap si Brigadir itu. Oke. Gimana? Ya, masih ada yang bisa nambahkan? Ya, silakan. Terima kasih. Si Ridwan. Kita kasih aplaus. Oke. Masih ada yang bisa menambahkan? Yuk. Banyak itu nak. Nah, perceraian juga bisa. Yang terbaru itu siapa? Si Lesti Bilar dan cabut ya. Pertama melalui putusan hakim bahwa si siapa? Si Bilar ya. Si Bilar ini udah menemui putusannya. Berapa tahun untuk dipenjara sesuai dengan sanksinya tadi. Sanksi daripada kasus KDRT. Nah, masalah cabut dan tidak cabutnya itu kan tergantung dengan si yang adunya, yang mengadunya. Ya. Ya. Itu nak contohnya. Saya hukum contohnya di sini adalah hukum yang terbentuk dikarenakan ada putusan hakim. Putusan hakim itu dia membaca, misal sidang perkara. Ini kelas 12 nih belajar ini. Sidang perkara kekerasan dalam rumah tangga. Muka-muka Senin. Apa 17 Oktober 2022 akan dimulai. Kepada para siapa nih? Saksi-saksi peserta diharapkan diam, tidak membuat keonaran saat persidangan ini. Nah, nanti barulah dibuka acara persidangannya tadi. Misal kekerasan tadi ya, yang si Lesti dan si siapa tadi? Bilar. Bapak tidak terlalu mengikuti. Ya. Enggak terlalu mengikuti itu. Ya. Sidang sesuai dengan temuan oleh penyidik apa segala macam. Penyidik sama penyidikan itu beda. Ya. Penyidik itu siapa? Penyelidikan. Oke. Ya, kalian sudah paham berarti. Ya, penyidik dan penyelidikan itu beda. Sesuai dengan apa yang telah dilaporkan oleh si pihak terlapor tadi. Terlapor apa melapor? Melapor. Nah, sekarang terdakwa dan tersangka itu berbeda. Nah, terduga itu dia masih ada yang namanya praduga tak bersalah. Ya. Iya itu nanti jangan asal ngomong aja. Belum ada menulis putusan hakim. Dia itu kan baru menduga saja. Oh, si A ini ngambil pena saya tadi. Bisa saja. Tidak mesti saya menuduh. Saya hanya sedang menduga, praduga tak bersalah. Ya. Terus terkait dengan yang tersangka sama terdakwa tadi apa? Ketika laporan masuk, dia menjadi terdakwa ini ketika sudah menemui putusan hakim didakwa dengan sekian tahun divonis sekian. Nah, hasil vonisnya inilah yang namanya hukum jurisprudensi. Hasil vonisnya tadi hukum yang terbentuk dikarenakan putusan hakim. Oke.
Selanjutnya nomor 11 ini siapa? Fatia. Ya. Nah, orangnya silakan berdiri. Ya. Silakan kemukakan apa yang ingin kamu kemukakan tentang hukum berdasarkan penggolongannya. Ya, silakan. Bertanya atau menyampaikan? Silakan bertanya boleh, menyampaikan saran pendapat boleh. Berdasarkan apa? Semuanya. Oh, semuanya. Terus bagaimana? Ya, silakan. Siapa? Urutan absennya berapa? 26. Safa Asifah Zawra. Ya, silakan. Ayat apa? Ya. Kalau hukum menurut waktu berlakunya itu ada hukum positif sama hukum negatif. Kalau hukum negatif itu kan hukum yang akan direncanakan apa yang akan datang. Apa saja contoh dari hukum negatif di Indonesia yang akan melakukan di Indonesia? Oke, terima kasih untuk teman-teman. Ya. Yang ditanya itu adalah apa saja contoh hukum negatif yang ada di Indonesia. Yo. Tadi sudah disampaikan itu di awal. Ya tidak? Ya. Iya. Apa itu contohnya? Ya, silakan. Dari pas saya kan menjawab pertanyaan dari Fatia. Contohnya itu rancangan yang masih baru direncanakan. Contohnya Oke. Hukuman baru rencana hukuman mati. Ya gitu. Tidak jadi kan masih Ini udah menemui putusan hakim belum? Nah, gini, udah, terima kasih. Oke, tahan dulu. Oke, kayak gini. Yang namanya hukum positif dan negatif itu ya. Kita ambil contoh saya tadi hukum negatif, hukum yang baru direncanakan, baru merencanakan membuat hukum tersebut seperti apa rencananya. Ya, bisa saja RUU tentang apa tadi yang booming kemarin itu. RUU apa? Apa? RUU apa? Apa? Ayo. Silakan. Ayo di situ ada ayo sumbernya itu. Ini dibuka. Kalau apa beda lagi kita bicara pidana. Ada KUHP perdata, ada KUHP pidana, beda lah. Kita undang-undangnya itu. Ini rancangannya. Biasanya yang membuat rancangan undang-undang itu siapa nak? Ya? DPR bersama presiden bisa. Ya? Oke. Terima kasih.
Untuk proses pembelajaran kita siang ini kita cukupkan di sini. Ya, sampai di sini. Bapak ingin kalian salah satu perwakilan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Yuk, salah satunya silakan. Gumai. Ya, silakan. Gumai Pak. Ya, Rahman Adi. Silakan. Menyimpulkan materi kita hari ini. Ya. Nah, ini. Silakan untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Kita disimpulkan bahwa materi yang kita pelajari hari ini pada bab 3 yaitu penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibagi menjadi menurut sumbernya, tempat berlaku, waktu berlaku, cara mempertahankan sifat, wujudnya, hukum pribadi yang diatur, dan isi masalah yang diatur. Menurut sumbernya terbagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang, yang kedua hukum adat dan kebiasaan, yang ketiga hukum jurisprudensi, yang keempat hukum traktat. Dan hukum menurut bentuknya ada 2, yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rahman Nadia. Kita siap plus. Oke. Baik, anak-anakku semua, untuk proses untuk pelajaran pada siang ini kita cukupkan di sini untuk mengakhiri proses pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat serta berguna bagi kita semuanya. Amin. 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 Berdoa. Silakan dipandu oleh ketua kelas. Kelas belajar telah selesai, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Halo. Halo.